Optimalisasi pendampingan ibu hamil sebagai gerbang keberhasilan kesehatan ibu dan anak. Pendampingan ibu hamil merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Optimalisasi pendampingan ini mencakup pemberian edukasi, pemantauan kesehatan, serta dukungan psikososial yang bertujuan untuk memastikan kehamilan yang sehat, persalinan yang aman, serta tumbuh kembang anak yang optimal. Melalui pendekatan yang terstruktur seperti kelas ibu hamil, kunjungan rumah oleh tenaga kesehatan, serta peran aktif keluarga dan masyarakat, ibu hamil dapat memperoleh informasi yang akurat mengenai perawatan kehamilan, gizi yang baik, tanda bahaya kehamilan, serta persiapan persalinan. Keberhasilan pendampingan ini berdampak pada penurunan angka kematian ibu dan bayi, peningkatan angka persalinan yang ditangani tenaga kesehatan, serta terciptanya generasi yang lebih sehat. Oleh karena itu, sinergi antara tenaga kesehatan, keluarga, dan komunitas menjadi kunci dalam mengoptimalkan pendampingan ibu hamil sebagai upaya mewujudkan kesehatan ibu dan anak yang berkualitas. Kehamilan adalah awal dari perjalanan luar biasa menuju kehidupan baru. Namun, perjalanan ini penuh dengan tantangan yang memerlukan perhatian dan pendampingan yang tepat. Ibu hamil yang mendapatkan dukungan sejak dini memiliki peluang lebih besar untuk menjalani kehamilan yang sehat, persalinan yang aman, dan melahirkan bayi yang kuat. Melalui edukasi, pemantauan kesehatan, serta peran aktif keluarga dan tenaga medis, kita bisa mencegah berbagai resiko seperti komplikasi kehamilan, gizi buruk, dan persalinan prematur. Kesehatan ibu dan anak bukan hanya tanggung jawab pribadi, tetapi juga komitmen bersama untuk menciptakan generasi yang lebih sehat dan berkualitas. Kehamilan adalah momen istimewa yang membutuhkan perhatian lebih, terutama dalam menjaga kadar hemoglobin dalam darah. Anemia pada ibu hamil bisa berdampak serius, mulai dari kelelahan, resiko persalinan prematur, hingga komplikasi berbahaya bagi ibu dan bayi. Pendampingan yang optimal sangat penting untuk mencegah anemia. Asupan gizi seimbang, konsumsi tablet penambah darah, serta pemeriksaan kesehatan secara rutin adalah langkah utama menjaga kesehatan ibu dan janin. Dengan dukungan keluarga, tenaga medis, dan kesadaran diri, setiap ibu hamil bisa menjalani kehamilan dengan lebih aman dan nyaman. Mari bersama cegah anemia sejak dini, karena ibu yang sehat akan melahirkan generasi yang kuat. Melahirkan bukanlah akhir dari perjalanan, tetapi awal dari tanggung jawab besar sebagai seorang ibu. Setelah melahirkan, tubuh ibu mengalami berbagai perubahan yang membutuhkan pemulihan optimal. Dukungan keluarga dan tenaga kesehatan sangat penting agar ibu dapat pulih dengan baik secara fisik maupun emosional. Perawatan pasca persalinan mencakup istirahat yang cukup, asupan gizi seimbang, serta menjaga kebersihan dan kesehatan diri. Jangan lupakan pentingnya menyusui eksklusif untuk bayi, karena ASI adalah sumber nutrisi terbaik yang memberikan perlindungan dan kekuatan bagi si kecil. Selain itu, ibu juga perlu memperhatikan kesehatan mental, karena perubahan hormon bisa memicu stres atau bahkan baby blues. Dengan pendampingan yang baik, ibu bisa kembali bugar dan siap memberikan yang terbaik bagi buah hati.
Mari bersama dukung ibu pasca melahirkan, karena ibu yang sehat adalah awal dari tumbuh kembang anak yang optimal. Selanjutnya, periode pemulihan dan perawatan optimal bagi ibu. Setelah melahirkan, ibu memasuki masa nifas, yaitu periode pemulihan selama 6 minggu hingga tubuh kembali ke kondisi sebelum hamil. Masa ini sangat penting karena ibu mengalami berbagai perubahan fisik dan emosional yang memerlukan perhatian khusus. Selama nifas, rahim berangsur-angsur mengecil, perdarahan atau logia terjadi secara bertahap, dan hormon mulai menyesuaikan kembali. Oleh karena itu, ibu perlu menjaga kebersihan diri, mengonsumsi makanan bergizi, istirahat yang cukup, serta melakukan kontrol kesehatan secara rutin, guna untuk mencegah komplikasi seperti infeksi atau perdarahan berlebih. Halo semua, kali ini kita akan membahas satu masalah yang belakangan ini sedang hangat diperbincangkan banyak orang, khususnya pada orang tua yang memiliki balita. Ya, stunting. Sebenarnya apakah stunting itu? Menurut WHO, stunting adalah gangguan tubuh yang berkembang anak yang ditandai dengan tubuh pendek disebabkan kurangan asupan gizi, terserang infeksi, maupun stimulasi yang tidak memadai. Sedangkan menurut UNICEF, stunting didefinisikan sebagai presentase anak di usia 0 sampai 59 bulan dengan tinggi badan di bawah -2, yaitu stunting sedang dan berat badan, dan -3 stunting kronis. Hal ini diukur dengan menggunakan standar pertumbuhan anak. Dalam tubuh bayinya itu lebih tebal, jadi jarang sakit. Terus kalau semisal ASI yang pertama keluar itu kan warnanya kuning, nggak apa-apa diminumkan ke bayinya, itu bukan kotor atau apa, itu yang namanya kolostrum. Nah ini kolostrum cairan pertama sampai hari keempat biasanya warnanya kekuningan ya. Itu yang paling banyak banget mengandung beta karoten. Jadi yang dibutuhkan di bayi lahir, dan juga pencahar usus. Jadi bisa melakukan pembersihan usus. Terus juga ini untuk ASI eksklusif sendiri dilakukan 0 sampai 6 bulan ya, 0 sampai 6 bulan. Jadi selama 0 sampai 6 bulan sama nggak boleh ngasih makanan. Sudah tahu kan? Gue yakin Mbak pintar ya. Sudah ibu muda ini pintar hebat-hebat. Kalau untuk pemberian makanan tambahan lainnya biasanya dilakukan pada usia 6 bulan. Dan itu nggak langsung yang lembut, nanti bertahap, ada di sini, sudah ada di sini, nanti ada yang agak kasar gitu. Jadi kalau selama 0 sampai 6 bulan yang diberikan apa-apa. Jadi kalau sampai merasa asinya belum keluar itu kan nggak apa-apa, diminum aja. Meskipun keluarnya dikit diminum aja, karena lambungnya bayi juga masih kecil. Menurutnya kita dikit, tapi bayinya kalau dirasakan kecil itu nanti tidak akan merasakan ada jadi menghindari pembayaran itu mengasihi juga bisa menjadi KB alam. Mungkin cukup sekian video edukasi dari kami. See you next time.